Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai kebaktian pada Minggu 4 Juli 2021. Sebelum kita mulai kebaktian pada pagi ini, kita akan mendengarkan warta jemaat. Majelis mengucapkan selamat beribadah. Adapun pokok-pokok warta jemaat hari ini sebagai berikut. Warta kedua, perjamuan kudus. Perjamuan kudus dalam rangka memperingati Hari Pekabaran Injil GKP akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Juli 2021 pukul 9 WIB secara online. Setiap anggota CD jemaat dimohon untuk dapat mempersiapkan diri sebelum mengikuti persakramen perjamuan kudus dengan cara menguji diri. 1. Sudahkah kita memohon pengampunannya atas dosa-dosa yang kita lakukan dan bertekad hidup dalam pembaharuannya? Kedua, sudahkah kita juga meminta maaf kepada sesama dan memaafkan sesama yang bersalah kepada kita sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita? Yang ketiga, sebagai persekutuan dengan orang percaya, sudahkah kita melaksanakan panggilan Tuhan untuk hidup dalam kasih dan setia melakukan kehendak-Nya? Sakramen adalah tanda dan materai perjanjian kasih karena Allah datang dengan umat-Nya yang dilaksanakan oleh gereja berdasarkan amanat Tuhan Yesus Kristus hingga kedatangannya kembali. Peserta perjamuan kudus adalah anggota CD jemaat, termasuk anggota jemaat, simpatisan atau tamu yang berasal dari gereja lain yang telah menyatakan pengakuan imannya di hadapan Tuhan dan jemaat. Persiapan perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Rabu dalam ibadah KRT di rumah masing-masing dengan membaca bahan renungan KRT yang dibagikan secara online melalui WA Group atau nomor pribadi maupun dokumen tulisan atau fotokopi yang akan dibagikan kepada anggota jemaat yang tidak mempunyai HP Android. Dan persiapan perjamuan kudus secara pribadi dengan memohon pengampunan dosa terlebih dahulu. Majelis jemaat akan membagikan anggur dan roti pada hari Sabtu 10 Juli 2021 ke rumah setiap anggota jemaat di sekitar Pangalengan. Bagi anggota jemaat di luar Pangalengan dapat mempersiapkan secara mandiri roti dan air teh atau air putih sebagai pengganti anggur. Tidak diperkenankan mengganti teh atau air putih dengan air minum lain. Persembahan dihimpun dengan cara dikumpulkan di masing-masing dan dimasukkan ke dalam amplop tertutup dengan disertai tanggal dan ibadah yang dilaksanakan. Majelis akan menginformasikan untuk penjemputan atau pengambilan persembahan kepada anggota jemaat. Persembahan syukur juga dapat disampaikan melalui transfer rekening gereja tertera dalam warta jemaat dan memberi informasi kepada bendahara majelis jemaat, dalam hal ini kepada Bapak Wihanda. Nomor sudah tertera dalam warta jemaat untuk memudahkan pencatatan. Selamat mempersiapkan diri mengikuti sakramen perjamuan kudus. Demikian warta jemaat kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki kebaktian kita pada hari Minggu pagi ini dengan keyakinan yang tertuang dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing pada minggu ini terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat keempat dan kelima. Demikian firman Tuhan. Baik perkataanku maupun perkataanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu
Mari kita satu dalam doa, kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami pada pagi ini datang kepadamu, di mana Engkau telah memberkati menyertai kami dari rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat beribadah walaupun secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir dalam kebaktian ini bagi kami semua. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai dalam ibadah ini di awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Hukum Allah yang terambil dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini, dan firman lain yang manapun juga, sesudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Mulai. Secara bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Ambillah denganmu
Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, saudara-saudara, yang diambil dari surat 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 berbunyi demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 123, bait pertama sampai keempat, diakhiri dengan Kidung Jemaat nomor 48. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Berharap kepada anugerah Tuhan, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya Engkau yang bersemayam di sorga, Lihat, seperti mata para hamba laki-laki, memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan, memandang kepada tangan bundanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. sampai Ia menghasilkan kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita saat ini mempersiapkan hati kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Besar, Allah yang menguasai segala kondisi kehidupan bumi dan segala isinya. Pada saat wabah ini semakin merajalela, kehidupan manusia juga semakin menurun keberadaannya. Disitulah kami memerlukan pernyataan firman Tuhan, agar di tengah kondisi yang sangat berat dan sulit ini, kami tetap berada dalam terang firman Tuhan, sehingga kami tidak tersesat dengan segala pikiran kami dan membenarkan pikiran kami, tetapi kami dituntun oleh firman Tuhan yang mengarahkan kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah kiranya Tuhan menyertai kami. Roh Kudus menolong kami sekalian, agar kami senantiasa berada dalam penyertaan Roh-Mu yang kudus untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan kitab suci kita, di mana saat ini kita membaca dari Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka.
Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagiailah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara ditegur oleh seorang anak kecil? Atau pernahkah saudara ditegur oleh pemuda atau orang yang lebih muda dari kita? Apa yang biasa saudara lakukan ketika saudara ditegur oleh anak kecil atau anak saudara atau orang yang lebih muda dari saudara? Biasanya kita mengatakan, kamu anak kecil tahu apa? Kamu masih muda, belum pengalaman apa-apa, belum tahu banyak. Saudara-saudara, biasanya itulah yang kita lakukan terhadap orang yang lebih muda yang mencoba untuk memberikan peringatan atau teguran ataupun pesan kepada kita. Kita seringkali mengatakan bahwa mereka belum mempunyai pengalaman, belum mempunyai pengertian, begitu ya. Sehingga seringkali kita mengabaikan apa yang menjadi nasihat mereka. Tapi bukankah saudara-saudara Tuhan Yesus sendiri menyampaikan dalam firman-Nya, Dia mengatakan bahwa belajarlah kepada anak kecil. Bahkan Tuhan Yesus juga sangat luar biasa dalam Alkitab kita mengatakan dalam Pamazmur, belajarlah kepada semut. Begitu. Kita diminta untuk belajar dari sesuatu yang dianggap remeh. Kita diminta belajar dari sesuatu yang dianggap kecil, yang dianggap tidak memberikan faedah apa-apa. Saudara-saudara, apakah bocah umur 5 tahun bisa punya hikmat? Ia belum dewasa. Lalu bagaimana dengan orang dewasa, tapi dia buta huruf? Dapatkah ia juga berhikmat? Lah, dia kan tidak bisa baca buku. Dia juga tidak berpengetahuan karena dia tidak bisa baca buku. Kalau begitu, apakah orang terpelajar yang punya banyak pengetahuan otomatis sudah dikatakan memiliki hikmat? Dari mana hikmat itu? Saudara-saudara, kita memperoleh hikmat dari 2 sumber, yaitu pengalaman dan pemikiran. Pertama, hikmat kita peroleh dari pengalaman. Pengalaman hidup sehari-hari selama sekian puluh tahun memberikan kita hikmat
Kita melakukan kesalahan, kita ingat kesalahan itu, dan kita tidak akan mengulangi lagi. Dalam pengalaman itu juga kita belajar membedakan mana perbuatan yang benar dan yang keliru, mana yang produktif dan yang kontraproduktif. Kita bertumbuh semakin matang dalam bersikap. Kita akan bertumbuh semakin matang dalam berucap dan juga bertindak. Dan kita juga belajar berhati-hati dalam membuat pertimbangan. Kita belajar bertenggang rasa dan menghargai orang lain. Itulah hikmat yang kita peroleh dari pengalaman hidup sehari-hari. Lalu yang kedua, saudara-saudara, hikmat itu juga berasal dari pemikiran. Di sekolah kita belajar mengenali persoalan dan belajar bagaimana memecahkan persoalan itu. Sesudah tamat kita membaca buku. Dengan demikian kita melakukan permenungan. Kita menjadi orang yang mawas diri. Kita bukan hanya bisa bertanya, tetapi kita juga mempertanyakan. Bahkan kita mempertanyakan arti hidup kita, memberi jawab kepada diri kita sendiri. Kita memutar otak kita, kita berusaha mengerti dan cari tahu. Itulah hikmat yang diperoleh dari pemikiran. Karena kita mengolah pikiran kita, mengolah otak kita, mempertanyakan ini dan itu, bertanya ini dan itu, dan berusaha mencari tahu apa dan bagaimana kebenaran itu, dan berupaya untuk mencari pengertian dari proses pemikiran itu. Jadi saudara-saudara, hikmat diperoleh bukan hanya dari pengalaman hidup, melainkan juga dari ilmu pengetahuan. Juga sebaliknya, bukan hanya dari ilmu pengetahuan, melainkan juga dari pengalaman hidup. Hikmat juga terjadi jika kita mengkritisi pengalaman hidup dengan prinsip-prinsip dari ilmu pengetahuan dan serentak menerapkan ilmu pengetahuan dengan kenyataan hidup sehari-hari. Lalu saudara-saudara, berapa lama kita belajar tentang hikmat? Cukup sampai di usia ini saja? Dan menganggap bahwa kita juga sudah berhikmat? Saudara-saudara, seumur hiduplah kita terus belajar tentang hikmat itu. Hikmat tidak bisa diperoleh dalam sehari. Hikmat tumbuh sedikit demi sedikit setiap hari dalam kehidupan kita. Tidak bisa pula kita mengklaim bahwa kita sudah penuh hikmat. Tidak bisa kita juga mengklaim bahwa kita sudah lulus dari sekolah, maka kita sudah dikatakan kita sudah memperoleh hikmat itu. Sepanjang hidup kita masih perlu bertumbuh. Sepanjang dalam kehidupan kita ini masih terus bertumbuh dalam hikmat dan belajar terus berhikmat. Karena tiap hari kita bisa kekurangan hikmat. Untuk itu firman Tuhan mengatakan, apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Yakobus 1 ayat 5. Karena Allah lah sumber dan segala hikmat. Dan untuk itu, takut dan hormat adalah sumber segala hikmat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar. Dan dari mana kita memperoleh hikmat itu? Tadi di depan dikatakan bahwa seringkali kita merasa bahwa orang yang lebih rendah daripada kita belum tentu memiliki hikmat. Orang yang lebih muda daripada kita belum tentu memiliki hikmat. Bahkan seringkali juga dikatakan bahwa orang yang sudah memiliki usia pun belum tentu memiliki hikmat yang cukup. Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara pasti sangat mengenal nama ini, yang sangat populer dalam kehidupan persepak bolaan. Saudara-saudara tahu siapa kira-kira? Atau juga nama ini menjadi nama favorit saudara-saudara
sebagai tokoh sepak bola dunia yang sungguh sangat melegenda. Ya, tidak salah. Saudara, Diego Armando Maradona. Dia lahir tahun 1960 sampai meninggal tahun 2020 yang lalu. Diego Armando Maradona adalah pemain sepak bola yang belum ada duanya. Dia dikukuhkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia. Ia pencetak gol terbanyak Liga Italia. Bahkan ia dinobatkan oleh Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional atau FIFA sebagai pencetak gol terbaik dan pemain terbaik di abad 20. Saudara, tahukah ketika masih menjadi pemain junior Argentina, Maradona sudah gemilang. Betul bahwa dari 166 kali bertanding, ia sudah berhasil mencetak 116 gol. Saat menjadi pelatih Argentina, timnya memenangkan 18 dari 24 pertandingan. Betul-betul dia seorang yang sangat jenius di bidang sepak bola. Saudara-saudara, sebagai pecandu sepak bola, ratusan pecandu sepak bola di seluruh dunia bagaikan terpaku ketika melihat dan mengikuti siaran langsung permainan Maradona. Tubuhnya bergerak seperti dirijen orkestra ketika dia melakukan penyerangan, saudara-saudara. Seiring pula ia tampil seperti penari saat menggiring bola. Dengan kakinya disebut terkenal dengan kaki apa, saudara-saudara? Maradona, kakinya pendek. Ya, ia bisa memanuver sedemikian luas, dia lunglai sekali sehingga lawannya bisa terkecoh, saudara-saudara. Sebagai gelandang serang, ia bisa menembus 6 lapisan penjagaan lawan yang begitu ketat. Lalu lawannya itu seorang demi seorang dirobohkannya. Pemain lawan yang paling hebat pun bisa dikelabuinya. Sehingga para analis berkomentar, kakinya kaki emas katanya. Tangannya tangan Tuhan. Sehingga dunia mengatakan belum pernah ada pesepak bola sehebat dia. Itulah track record, saudara-saudara, Diego Armando Maradona. Itulah bagian hidupnya yang kita tahu dengan keberhasilan yang begitu luar biasa. Tapi tahukah saudara-saudara, sisi lain dalam kehidupannya yang belum pernah kita ketahui. Di balik kesuksesannya, di balik dirinya sebagai primadona sepak bola dunia, ternyata dia bukan seseorang yang terlahir dari keluarga yang kaya raya. Diego Armando Maradona lahir dari wilayah kumuh di pinggiran kota Buenos Aires, Argentina. Ayahnya hanyalah seorang tukang rakit yang menyeberangkan warga ke sungai. Orang bilang siapa yang lahir di pemukiman miskin ini, maka dia ditakdirkan akan menjadi orang yang lebih miskin di hari depan. Jadi orang-orang Argentina itu sudah memberikan cap kepada orang-orang yang tinggal di seberang sungai, saudara-saudara, Buenos Aires, Argentina. Dan pekerjaan ayahnya Diego itu adalah seorang tukang rakit yang menyeberangkan orang ke sungai. Sehingga orang wilayah situ seringkali mencap bahwa orang yang tinggal di situ tidak akan pernah menjadi orang yang kaya, tidak pernah akan menjadi orang yang sukses. Bahkan orang anak-anak yang tinggal di situ akan lebih miskin daripada orang tuanya di hari depan. Diego dicap sebagai anak miskin, bocah miskin, bocah yang tidak punya mainan, bocah yang dianggap bodoh, bocah yang dianggap tidak punya bacaan sedikit pun, saudara-saudara. Satu-satunya kegiatan yang dilakukannya sehari-hari hanyalah menendang-nendang bola. Kalau kebetulan lingkungannya tidak sedang becek, ya, dan teman-temannya bermain bola di sebelah gundukan pembuangan sampah di wilayah lingkungan yang super kumuh Argentina pada waktu itu. Itulah masa kecil Diego Maradona.
yang sudah dinilai oleh orang banyak, dia tidak akan mengalami kesuksesan, dia tidak akan menjadi orang besar, dia tidak akan menjadi orang yang menjadi primadona dan lain sebagainya. Pada usia remaja, Maradona masuk klub junior. Di situ ia mempelajari dasar-dasar membuat bakatnya bersemi dan berbuah. Diego berupaya belajar mengagumi para seniornya yang punya segudang ilmu. Dia dekati seniornya yang punya segudang ilmu. Di situ dia tercelik matanya bahwa sepak bola adalah seperti kodrat hidupnya. Keduanya penuh dengan adegan dan jebakan, rintangan, risiko, disiplin, dan komitmen bagi Diego saat itu. Kinerja Maradona di klub junior itu membuat dia akhirnya, saudara-saudara, melejit ke tingkat nasional. Sebagai seorang remaja, saudara-saudara, yang masuk klub junior dan dianggap belum memiliki kemampuan apa-apa. Tetapi ketika dia belajar dari berbagai orang seniornya yang mempunyai banyak segudang ilmu, dia mencelikkan matanya, dia mau mendengarkan berbagai macam masukan dari orang lain. Disitulah Maradona terlihat mulai melejit ke tingkat nasional. Dia terus bertumbuh dan kemudian dia pun mulai diakui di taraf internasional. Ini melebihi impian di masa kecilnya. Ia pun dipandang oleh organisasi sepak bola sedunia sebagai pesepak bola terhebat yang belum pernah lahir di bumi. Lihat, dulu dia anak kampung, anak kumuh, yang dianggap tidak akan memiliki kehidupan yang cemerlang. Sepatu pun dia tidak punya. Sekarang dia jadi bintang paling hebat di dunia. Dia bisa melakukan itu semua. Ketenarannya tidak membuat Maradona menjadi kacang yang lupa kulit. Dikabarkan Maradona juga mendanai banyak pembangunan sekolah. Dan bahkan dia mendanai kursus-kursus sepak bola anak-anak secara gratis di berbagai negara. Maradona menjadi orang yang paling dicintai lintas bangsa. Saudara-saudara, sejak kecil Maradona berjuang agar kehendaknya itu menjadi sesuatu yang terrealisasi. Padahal dia tidak mempunyai apa-apa. Dia dianggap sebagai anak yang bodoh. Dia dianggap sebagai anak yang tidak memiliki hidup yang cemerlang oleh orang lain. Dia dianggap sebagai anak yang depresi karena orang tuanya tidak mempunyai penghasilan. Dia dianggap sebagai anak yang disorientasi. Dia tidak bisa mampu menanggung rasa kecewa terhadap kehidupannya. Tetapi dia berjuang dan pada akhirnya dia memperoleh sesuatu yang luar biasa. Tapi sekarang dunia meratapi kepergiannya sang jenius sepak bola ini. Argentina memberi penghormatan yang paling tinggi. Jenazahnya disemayamkan di istana kepresidenan. Dan sebuah gereja didirikan dengan nama Iglesia Maradoniana. Untuk mengingat sang jenius pesepak bola. Saudara-saudara, ada pepatah mengatakan, jangan pernah meremehkan orang lain. Karena terkadang orang yang kamu butuhkan adalah mereka yang pernah kamu remehkan. Jadi cobalah tetap rendah hati dalam menghadapi setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan kita pada saat ini juga mengungkapkan betapa Yesus pun dianggap rendah. Tidak ada tempat yang seistimewa Nazaret. Yesus dianggap rendah, saudara-saudara. Bahkan Yesus ditolak ketika dia kembali ke Nazaret, tempat di mana dia dilahirkan sebagai seorang anak tukang kayu. Ini juga sama seperti keadaan Maradona. Orang tua Yesus bukan orang tua yang terkenal. Bahkan dianggap orang tua Yesus adalah orang tua yang biasa di tengah masyarakat.
30 tahun Yesus tinggal di kota itu. Selama itu pula penduduk Nazaret menyaksikan bagaimana dia hidup. Yesus meninggalkan Nazaret sebagai tukang kayu. Semua orang di Nazaret tahu persis bagaimana kehidupannya dia di masa kecil sehari-harinya. Mungkin juga dikategorikan Yesus adalah keluarga yang sangat miskin pada waktu itu. Karena orang tuanya bekerja sebagai tukang kayu pesanan. Tergantung kehidupan ekonominya bergantung daripada orang yang memesan hasil buatan kayu orang tuanya. Kalau ada pesanan, kemudian hal ini bisa dipakai untuk makan sehari-hari mereka. Hal itu menandakan betapa Yesus berasal dari keluarga yang tidak berada. Tahu bagaimana track record kehidupan keluarga Yesus pada waktu itu. Namun, setelah 30 tahun Yesus meninggalkan Nazaret, dia kembali ke kota itu. Dia kembali ke kota itu sebagai seorang rabi, lengkap dengan murid-muridnya. Yesus mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat, kemudian mungkin di situ merupakan saat pertama kali orang-orang di daerah itu mendengarkan Yesus mengajar. Tapi mindset orang-orang pada waktu itu tetap berpikir bahwa Yesus bukan orang yang hebat. Dia tetap sebagai seorang orang tukang kayu. Dari keluarga yang tidak berada dan bahkan mungkin bisa dianggap bukan keluarga yang cukup kompeten, mempunyai kredibilitas yang baik di tengah kehidupan kota Nazaret pada waktu itu. Otomatis saudara-saudara bisa bayangkan bagaimana reaksi orang-orang di Nazaret pada waktu itu. Mereka heran bertanya, Yesus mempunyai pengetahuan seperti itu dari mana? Dia hanyalah seorang anak tukang kayu. Di dalam budaya Yahudi, saudara-saudara, pada waktu itu anak seorang tukang kayu akan diajar untuk menjadi tukang kayu juga. Lalu dari mana Yesus bisa mendapatkan kemampuan dan kuasa untuk mengajar dan membuka firman Tuhan pada waktu itu dan memberikan hikmat yang sungguh sangat luar biasa, saudara-saudara? Pengenalan mereka terhadap keluarga dan kehidupan Yesus sebelumnya sulit untuk membuat mereka menerima, bahkan ia bukan manusia biasa. Keheranan mereka bukanlah wujud kekaguman, melainkan suatu gugatan karena mereka tidak dapat menerima kenyataan itu, saudara-saudara. Bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Yesus tetap menampilkan dan memancarkan kehidupan yang baik. Penolakan itu sebagai bagian dari harga yang harus dia bayar di hadapan Tuhan. Ketidakpercayaan mereka kepada Yesus tidak membuat Yesus berhenti berkarya sebagai Tuhan, bukan untuk ditonton tetapi untuk diimani, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus memang ditolak. Ketidakpercayaan mereka membuat mereka menolak Yesus. Mereka ingat bahwa mereka sendiri yang menilai bahwa ada kuasa ilahi dalam diri Yesus yang nyata dalam pengajaran dan mujizat yang dilakukan Yesus. Orang-orang di sekitar Yesus sekap tidak percaya, membuat mereka gagal memahami pengajaran Yesus. Penolakan akan Yesus berarti menolak kuasa ilahi hadir dalam hidup mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada umumnya memang sulit sekali kita menerima seseorang yang memiliki hikmat ketika kita melihat latar belakang kehidupannya yang tidak memiliki kredibilitas sebagai orang yang berhikmat. Saudara-saudara yang terkasih, teks ini mengajak kita untuk berefleksi bahwa pengajaran Allah dalam hidup kita bisa datang dari siapapun.
Kita saat ini tidak melihat Yesus secara fisik sebagai manusia, seperti halnya orang-orang zaman itu. Tetapi kita mengimani bahwa kehadiran Yesus pun nyata melalui keadaan orang-orang, bahkan apapun orang-orang di sekitar kita. Yesus dan kuasanya bisa hadir lewat nasihat dan teguran yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin oleh anak kecil pun, saudara-saudara. Di depan tadi saya mengatakan, Yesus pernah mengatakan, belajarlah dari kehidupan anak kecil. Anak kecil memiliki kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati, kepolosan. Dia tidak menilai apapun yang ada di hadapannya. Dia percaya bahwa apa yang diterimanya adalah sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Oleh karena itu maka penting bagi kita untuk tidak meremehkan setiap nasihat atau teguran dari siapapun yang datang dari siapapun untuk kita. Jangan sampai kita bersikap menolak pengajaran dan kuasa Yesus hanya karena kita memandang dan menilai rendah orang yang menyampaikannya kepada kita. Jangan bersikap a priori terhadap siapapun. Hal ini dimaksudkan bahwa orang-orang yang seperti itu bukan berarti mereka menjelma atau menginkarnasi Yesus, melainkan maksudnya adalah Allah atau Tuhan Yesus bisa menggunakan siapapun dan bahkan apapun untuk menyampaikan kehendak-Nya dan kuasanya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu Yesus mengutus para murid-Nya untuk tidak membawa apapun. Mereka tidak memiliki apapun ketika mereka menyampaikan firman Tuhan. Agar yang dilihat manusia adalah betul-betul firman Tuhan itu. Bukan latar belakang sosial kehidupan orang itu. Oleh karena itu saudara-saudara, meskipun saudara-saudara pernah ditolak ketika saudara-saudara memberikan nasihat, jangan merasa rendah diri. Barangkali seseorang yang kita berikan nasihat belum memahami apa yang kita nasihatkan kepadanya. Sebaliknya juga, setiap kita juga tidak meremehkan orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita. Saudara-saudara, sekali lagi, jangan pernah meremehkan siapapun yang memberikan nasihat kepada kita. Karena suatu saat kita akan merasakan kebenaran dari apa yang menjadi nasihat orang tersebut. Oleh karena itu saudara-saudara, biarlah kita memohon kepada Tuhan ketika kita belum merasa punya hikmat, baiklah kita meminta daripada Tuhan agar kita menjadi orang-orang yang terus-menerus diperbaharui dan ditumbuhkan dalam pengertian yang baik di dalam firman Tuhan. Hikmat itu terus berproses dalam kehidupan kita, seumur hidup kita. Mari, bukalah pikiran kita dan hati kita untuk kita dapat menjadi orang-orang yang penuh hikmat, yang didasari dengan kerendahan hati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 50 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sementara persembahan dihimpun, jemaat memuji Tuhan.
Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat, dan di dalamnya kita akan naikkan doa persembahan. Diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di tengah berbagai kesulitan ekonomi yang melilit setiap kami manusia, tidak terkecuali di dalamnya, tetapi kami masih bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sekecil apapun dari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai korban syukur kami kepadamu, sebab kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang memelihara kehidupan kami dari masa ke masa, dari masa yang penuh dengan kegemilangan, bahkan juga masa-masa yang sangat penuh dengan kegelapan. Tuhan tetap memberkati kami semua dengan apa yang Tuhan berikan sehari-hari dalam kehidupan kami. Biarlah tangan kami ini juga menjadi tangan yang penuh berkat bagi setiap orang yang kami lihat membutuhkan pertolongan kami. Biarlah dengan kami memiliki hati yang rendah, agar dengan itu juga kami mengaktualisasikan apa yang telah Tuhan firmankan, agar kami juga menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami. Oleh karena itu kami mengumpulkan persembahan ini di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, Tuhan, yang tidak banyak, tetapi kami memberikan dengan hati yang tulus. Kami kumpulkan di tengah keluarga kami masing-masing, dan semuanya ini kami hantarkan untuk gereja Tuhan, agar apa yang kami persembahkan ini juga menjadi kecukupan dalam pelayanan dalam rumah-Mu, dalam segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu. Oleh karena itu, biarlah kiranya kami bersyukur dan percaya bahwa Tuhan pun memberkati kami dalam rupa apapun. Terimalah persembahan syukur kami ini, Tuhan, dan berkatilah kehidupan kami dalam masa-masa mendatang. Saat ini juga kami berdoa, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam proses pemulihan, saudara-saudara kami yang saat ini sudah boleh beraktivitas dari isolasi mandiri mereka masing-masing. Kami bersyukur untuk saudara Yohanes, untuk Ibu Lisbeth, dan juga Ibu Kristina Simanungkalit, keluarga Ibu Suhartati Sihombing, keluarga Ibu Sinambela,
dan juga saudara-saudara kami yang lain yang boleh berangsur-angsur membaik keberadaan mereka setelah mereka menjalani isolasi mandiri. Kami bersyukur karena dalam isolasi yang mereka lakukan, mereka berada dalam penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan mereka dari ancaman keadaan yang sangat menakutkan. Kami juga berdoa saat ini untuk Bapak Yoyon, Saudara Grace, Ibu Marta Uli Hasiholan, Bapak Oman Warso, Bapak dan Ibu Sukande Kale, Saudara Simon Simatupang, Bapak Manahan Sihombing, Bapak John Huta Barat, dan juga mungkin saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami ketahui, namun mereka berada dalam kondisi yang sakit. Tuhan berkenan untuk menolong mereka, agar mereka juga berada dalam damai sejahtera-Mu, dan biar akhirnya juga Tuhan menyertai orang tua kami yang lanjut usia, agar kiranya mereka juga berada dalam penyertaan kasih-Mu. Dalam kondisi yang sangat berat pada saat ini, yang rentan sekali untuk terkena wabah COVID, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami semua, agar kami juga dijauhkan dari segala sesuatu yang membahayakan kehidupan kami. Kami serahkan saudara-saudara kami ini dalam pertolongan kasih-Mu. Saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun mereka di minggu ini, agar kiranya Tuhan menyertai kehidupan mereka. Dalam masa-masa yang lalu, mereka sudah menyaksikan penyertaan tangan Tuhan, dan kami pun percaya bahwa di masa yang akan datang, yang belum dapat kami ketahui keadaannya, kami percaya Tuhan pun hadir dalam kehidupan mereka, menopang dan memberkati, sehingga mereka juga tetap berada dalam kasih dan anugerah berkat Tuhan. Berikanlah usia yang panjang dan sehat, berkat yang baik dalam kehidupan mereka, dan cita-cita yang tercapai, serta berbagai upaya dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk komandan dan wakil komandan senjata, agar dalam masa kepemimpinan mereka di wilayah ini, teritorial di mana mereka memiliki tanggung jawab, agar kiranya mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka, memberikan kebaikan dan mengatur segala kehidupan bersama dengan bangsa dan negara, agar kiranya segala sesuatu yang menjadi kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang dapat memberikan faedah yang baik dalam kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kesehatan bagi komandan dan wakil komandan senjata. Demikian juga dengan pelatih atlet yang saat ini juga ada di wilayah kami. Kami kiranya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan juga menyertai kehidupan mereka. Dalam masa-masa pandemi ini mereka tetap dapat melatih tubuh mereka agar dalam persiapan untuk perlombaan olahraga atletik mereka tetap siap untuk maju berlomba dalam waktu yang akan ditetapkan. Tuhan berikan kemampuan bagi mereka untuk dapat terus melatih dengan semangat. Bapak, kami juga berdoa untuk PPKM yang saat ini diberlakukan sampai tanggal 20 Juli yang akan datang, Jawa dan Bali. Ada banyak hal yang pada akhirnya menjadi efek atas PPKM ini. Tetapi inilah sikap pemerintah untuk menekan adanya perlonjakan dan peningkatan COVID yang saat ini juga menimbulkan berbagai varian yang sangat menakutkan. Kami berdoa agar tindakan pemerintah ini disambut baik oleh masyarakat. Dan kami pun percaya bahwa pemerintah bukan untuk memberikan efek yang tidak baik, tetapi kami percaya bahwa justru pemerintah memberikan efek yang terbaik bagi masyarakat yang dicintainya. Biar kiranya masyarakat juga menyambut baik dan percaya bahwa apa yang diberlakukan ini adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada pemerintah kami. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang sangat terdampak
atas PPKM ini. Kiranya juga pemerintah dapat menanggulanginya, agar masyarakat yang terdampak tidak akan semakin membuat mereka jatuh, tetapi tetap dapat ditopang keberadaan mereka dengan keberadaan masing-masing keluarga dan saudara-saudara ataupun lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kami serahkan bangsa dan negara kami yang saat ini di mana COVID semakin merajalela dan meningkat keberadaannya, bahkan membuat takut, meninggal begitu banyak. Dan kami juga berdoa agar para nakes sebagai pihak yang sangat rentan untuk terpapar COVID ini, Tuhan mampukan mereka dan kuatkan mereka, agar mereka juga diberi semangat dan juga kekuatan yang berasal daripada Tuhan sebagai pahlawan-pahlawan bangsa. Tuhan, biarlah kiranya kami serahkan seluruh keberadaan bangsa dan negara kami ini dalam pertolongan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat kami Tuhan dalam berbagai pergumulan saat ini, yang terdampak baik oleh karena wabah ini maupun karena berbagai situasi yang terjadi. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami sekalian, agar kami tetap berada dalam penyertaan kasih Tuhan. Tuhan melindungi kami dari segala sesuatu, kemiskinan, kesakitan, dan ketidakberdayaan dalam hidup. Tetapi kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan dalam pertolongan kasih-Mu. Masih banyak lagi doa yang ingin kami sampaikan. Namun kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun doa kami ini tidak sempurna, tetapi Tuhan memberikan berkat atas doa yang kami sampaikan ini. Kami serahkan seluruh doa kami ini Tuhan, dan kami percayakan dalam anugerah kasih-Mu. Dan kami mau berdoa, menutup doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Takut akan Tuhan, yaitu permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh selalu menghina hikmat dan didikan. Baiklah orang bijak belajar dan menambah ilmu yang arif, agar beroleh pengertian yang bijaksana. Takut akan Tuhan, sediakan pertolongan bagi yang jujur, dan jadi perisai menjaga orang yang benar dan setia. Oleh sebab itu, tempuhlah jalan lurus serta yang baik, untuk mencapai hidup damai bersama Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan. Carilah hikmat
di dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala hikmat dalam kehidupan kita. Dan pakailah hikmat itu dalam setiap proses dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.